يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Bagaimana kita melaksanakan hukum secara keseluruhan dalam sisi kehidupan, sedangkan hukum yang ada ini tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Bagus pertanyaannya. Sekarang kita di negara ini, negara Indonesia, negara Islam, belum berhukum dengan hukum Islam. Ya, di sini kumandangkan azan, sholat 5 waktu berjamaah dan yang lainnya. Ini Islam. Tetapi belum berhukum dengan hukum Islam. Sekarang bagaimana? Apa kita sudah bisa melaksanakan agama ini secara keseluruhan? Bisa. Kita belajar tentang tauhid dilarang tidak? Tidak. Kita melaksanakan dakwah tauhid nggak dilarang. Kita sholat 5 waktu berjamaah nggak dilarang. Kita berjenggot nggak dilarang. Orang pakai jilbab, pakai cadar nggak dilarang. Orang melaksanakan syariat Islam nggak dilarang. Semua nggak dilarang. Tinggal negara ini belum berhukum. Kita perlu waktu. Kita ketika akan merubah sesuatu, kita rubah dari atas penguasa atau dari bawah. Saya ulangi lagi. Tolong dengarkan, kajian kita belum selesai. Antum jangan keluar, belum selesai kajiannya. Dengarkan baik-baik. Belum selesai. Kajian ini belum selesai, belum ditutup. Adabnya dalam majelis, dengarkan baik-baik sampai selesai materinya. Saya mau tanya kepada antum, perubahan yang terjadi pada satu tempat, satu desa, satu negara, perubahan itu akan terjadi, kita rubah atasnya, penguasa desa itu, kota itu, atau negara, atau dari bawah kita mulai? Dari bawah. Tapi sekarang yang dipraktekkan dimulai dari mana? Dari atas. Perubahan itu dari bawah. Allah menyebutkan nggak akan ada perubahan di negara ini atau di mana aja kecuali mereka mau merubah diri mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Allah suruh rubah kita atau penguasa? Kita dulu. Sekarang antum lihat dakwanya para anbiya wa rasul. Bagaimana para nabi berdakwah? Apakah Nabi Nuh alaihissalam penguasa di zaman itu? Jelas orang kafir. Apa Nabi Nuh bagaimana supaya jadi penguasa? Ketika Nabi Musa, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud, apakah Nabi Ibrahim bagaimana berusaha melengsarkan Namrud? Kemudian dakwah? Tidak, dakwah tetap jalan. Dakwah kepada raja juga tetap jalan. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam menghadapi Firaun, bagaimana? Dakwah, tapi bukan bagaimana mengasung rakyat untuk menjatuhkan Firaun, nggak ada. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah untuk mendakwakan siapa? Firaun, dengan dakwah yang lemah lembut. Jadi perubahan itu dari bawah. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, Nabi ditawarkan dengan perempuan, ditawarkan dengan harta. Satu lagi Nabi ditawarkan dengan apa? Ditawarkan dengan apa Nabi? Satu lagi, dengan kekuasaan. Nabi terima nggak? Tidak, karena dakwah itu tidak mulai dari kekuasaan. Nabi mulai dakwah dari rakyat, dari orang-orang bawah, sampai mereka sudah siap untuk menerima agama ini, menerima hukum Islam, baru tegak agama ini, hukum Islam. Sekarang kalau dari atas umpamanya, begitu dipegang atas, kita dengan semangat laksanakan hukum Islam, rakyatnya terima nggak? Nggak akan terima. Yang pertama kali dibunuh, oh ini raja, ini harus dibunuh nih. Ini harus dibunuh. Karena apa? Karena salah dalam memulai perubahan. Perubahan dimulai dari diri kita, istri kita, anak kita. Kita nggak akan ditanya tentang penguasa kita, tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang diri kita, istri kita, anak kita. Kita jaga nggak mereka dari api neraka? Faham? Nah, bukan berarti kita biarkan kemungkaran, tidak. Tetap kita berusaha. Kalau kita mampu, kita datangi penguasa, kita tegur penguasa. Bukan menegurnya di media sosial, bukan di ceramah, di khutbah Jumat, bukan di pengajian, tapi bagaimana? Didatangi. Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah apa? Mendatangi siapa? Firaun. Datang, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Hendaklah kalian berdua datang kepada Firaun, katakan kalimat yang lembut. Datang kepada Firaun karena Firaun sudah tagut. Firaun itu tagut, sudah melewati batas. Ucapkan, meskipun dia tagut, tetap ucapkan kalimat apa?
lemah lembut, nggak boleh kalimat yang kasar. Meskipun takut, ucapkan kalimat yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat kepada Allah dan mudah-mudahan dia takut kepada Allah SWT. Itu dakwah namanya. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Taha. Bagaimana sikap seorang anak ketika menghadapi orang tua yang masih ikut-ikutan ziarah ke makam-makam para wali untuk minta sesuatu? Ini perbuatan syirik, syirkun akbar. Dakwakan, jelaskan tentang apa? Tentang tauhid kepada dia, bahwa yang wajib kita sembah, kita ibadahi hanya Allah SWT. Para wali dan semuanya, hatta Nabi Muhammad SAW, semuanya sebagai manusia tidak boleh kita sembah, nggak boleh kita berdoa kepada mereka. Kita wajib berdoa hanya kepada Allah, kita wajib meminta hanya kepada Allah. Yang dapat menghilangkan bahaya hanya Allah, yang dapat menyembuhkan penyakit hanya Allah, yang dapat menghilangkan semua bencana hanya Allah SWT, yang dapat memberikan rezeki hanya Allah. Itu yakini orang tua kita dengan demikian. Ini tulisannya banyak yang kecil ya, Allah musta'an. Ya kelihatan. Apakah ISIS termasuk golongan yang sesat? Iya, sesat. Iya. Udah kalimatnya pendek aja, kalau mau panjang ada bukunya tentang ISIS. Karena nggak mungkin kalau kita lihat dia merupakan pelanjut dari Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan memberontak kepada penguasa. Dan juga antum bisa lihat yang mereka bunuh siapa? Yang terbanyak mereka bunuh siapa? Umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Mereka Khawarij ini membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Apakah kaum muslimin dan semuanya harus mengikuti mana salaf? Iya, dengan dasar Al-Quran tadi saya sudah sebutkan dalilnya. Mereka harus mengikuti. Ketika mereka nggak mengikuti aliran yang sesat, ya mereka sesat. Dan itu diakui oleh sebagian ulama yang kemudian taubat, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari yang terkenal dengan pemahamannya Asy'ariyah. Padahal mereka itu mengikuti bukan Abul Hasan pada hakikatnya. Itu pada fase kedua, karena Abul Hasan Al-Asy'ari mengalami 3 fase dalam hidupnya. 40 tahun sebagai Mu'tazilah, kemudian dia tobat, kemudian selama 7 tahun dia menetapkan sebagian sifat Allah, kemudian sebagian ditakwil. Setelah itu dia bertobat kepada Allah dan dia menjelaskan tentang nama dan sifat Allah dengan benar, mengikuti akidah dan manhaj salaf. Bagaimana kalau ada syubhat yang mengatakan jangan merasa benar sendiri, belum tentu kamu benar. Ya, jalan yang kita tempuh ini Al-Quran dan Sunnah ini benar atau salah? Benar. Itu kan syubhat-syubhat itu bisikan dari siapa? Dari syaitan. Ya jelas Al-Quran benar, Sunnah Nabi benar. Kok dibilang jangan merasa benar sendiri? Emang benar kok Quran dan Sunnah. Itu kan bisikan dari syaitan supaya orang meninggalkan kebenaran, ngikuti apa? Hawa nafsu. Itu bisikan setan luar biasa. Setan itu pandai sekali dengan bahasa-bahasanya yang indah sehingga orang tertipu. Jadi kita berjalan di atas jalan yang benar, Quran dan Sunnah al-fahmi salaf. Kalau seandainya ada yang salah, ya sebutkan di mana kesalahannya, sebutkan, kita luruskan. Kita bukan berarti juga tidak menerima kalau ada kekeliruan, kesalahan. Wajar, manusia tempatnya kesalahan. Tapi untuk meninggalkan manhaj ini nggak boleh kita tinggalkan, karena akan membawa kepada kesesatan. Kita ingin selamat kok. Kita semua ingin selamat dunia akhirat. Kita ingin masuk surga. Makanya kita wajib mengikuti jalan ini, Al-Quran dan Sunnah al-fahmi salaf.